Oke, mungkin sambil kita mulai ya, sudah jam 1:05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang Bu. Ya, terdengar ya suara saya ya. Mungkin sebelumnya saya mau ngecek dulu untuk Mas Alexander sudah bisa bergabung. Boleh di open cam-nya, Mas? Ya, udah siap, Bu. Ya, oke, siap ya. Selamat Eh, siang. Ya, saya mulai ya teman-teman. Jadi, terima kasih banyak yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar series kita di hari ini tentang pemanfaatan data science di implementasi bisnis langsung ya. Jadi, perkenalkan dulu mungkin nama saya sebelumnya teman-teman ada yang sudah kenal atau ada yang belum juga. Saya Rizky Trani Pusparini atau biasa dikenal dengan Ibu Rizky, salah satu dosen pengampu mata kuliah data science di ITTS. Juga mungkin ada teman-teman dari UKM yang beberapa sudah mengenal saya juga. Dan yang belum, salam kenal, mungkin nanti akan ketemu saya di kelas-kelas yang lain. Pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik ya. Jadi, topik yang relevan dengan dunia bisnis sehari-hari kita, yaitu segmentasi klasifikasi pelanggan menggunakan model RFM. RFM itu apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Alexander. Jadi, sebagai pembuka dulu, jadi di sini RFM adalah singkatan dari resensi, frekuensi, dan monetary, di mana dia adalah sebuah metode yang sering digunakan untuk melakukan analisis segmentasi pelanggan. Nah, biasanya melalui LLVM ini kita akan bisa mengidentifikasi pelanggan itu yang loyal seperti apa atau yang memiliki apa ya bahasanya, memiliki kesetiaan akan produk-produk kita, kemudian tentang pelanggan yang memiliki value atau bernilai yang lebih baik gitu. Kemudian kita juga akan bisa memahami behavior dari pelanggan atau perilaku konsumennya itu seperti apa secara mendalam. Dan nanti pada akhirnya dari analisis ini kita akan bisa membantu strategi pemasaran ya. Jadi kita akan bisa membantu dari tim marketingnya akan pengambilan keputusan bisnis seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi lebih panjangnya oleh Mas Alexander. Nah, di sini sebelum kita mulai bersama-sama, izinkan kami atau saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini ya. Jadi hari ini kita sangat beruntung kita punya pembicara Mas Alexander, salah satu mahasiswa di ITTS juga. Jadi Mas Alexander hari ini akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga di bidang implementasi metode RFM untuk segmentasi pelanggan. Mungkin nanti bisa langsung cerita ya Mas di yang Mas Alexander alami itu seperti apa gitu. Nah, kita kenalan dulu. Jadi di sini ada Mas Alexander Delimata Siregar, teman-teman, di mana Mas Alexander ini merupakan mahasiswa semester 7 dari ITTS di program studi kelas karyawan teknologi informasi. Saat ini juga beliau bekerja di menghandle tim di PT Everbase Indo Surya Jaya. Mungkin teman-teman kenal dengan brand Everbase ya, Mas Alex ya. Nanti bisa diceritakan. Itu suatu perusahaan fashion retail dengan brand Everbase berkantor di Kota Tangerang. Di Tangerang ya, di Cengkareng ya kalau nggak salah. Nah, saat ini beliau juga sedang belajar mendalami tentang data science dan juga ingin membangun tim data science khusus di perusahaannya. Kemudian terakhir agenda webinarnya mungkin nanti akan saya jelaskan dulu di awal, nanti jadi teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kita lihat agendanya dulu. Yang pertama nanti Mas Alex akan menjelaskan tentang RFM itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa, metodenya seperti apa, hingga ke segmentasi pelanggannya. Kemudian ada studi kasus, Mas Alex juga akan menjelaskan contohnya atau menggunakan data pelanggan untuk melakukan segmentasi di RFM menggunakan Python di Google Colab. Dan terakhir nanti saya persilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan atau misalnya konsultasi atau misalnya sharing ilmu apapun juga boleh dari teman-teman yang akan ditanyakan ke Mas Alexander. Bisa langsung melalui raise hand atau kolom chat juga boleh ya. Nanti akan saya bacakan seperti itu. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung mulai di sesi pertamanya ya untuk Mas Alexander. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas untuk share screen. Ya, baik. Selamat siang, Bu Rizky dan rekan-rekan. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Udah muncul ya, Bu? Sudah. Oke, sebenarnya terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing lah tentang eh, implementasi data science di bisnis, terutama dalam hal segmentasi data pelanggan dengan model RFM dan algoritma K-means untuk melakukan clustering. Karena saya masih pemula juga nih, jadi nanti mau dikoreksi Bu kalau ada kesalahan-kesalahannya Bu. Oke, pertama mungkin ini kita juga udah pada familiar ya.
Di sini saya mau kasih background dulu aja untuk eh, bagaimana pentingnya data dalam bisnis, terutama di era digital akhir-akhir ini ya. Kita sering dengar istilah data is the new gold ya. Jadi disamakan dengan eh, emas pada waktu dulu zaman gold rush pada waktu zaman apa eh, orang-orang pada mencari emas ya. Pertama, data itu mirip dengan emas, yaitu berharga. Jadi data itu sangat berharga dan bernilai. Terus yang kedua, data itu perlu diekstraksi dan diproses sama seperti emas supaya eh, tambah lebih bernilai. Terus kemudian data ini juga bisa memberikan keunggulan kompetitif tentunya bagi yang memiliki bisa memproses dan bisa menganalisanya. Kemudian kita juga dengar istilah data is the new oil. Istilah ini dikemukakan oleh matematikawan Inggris dan data scientist pada tahun 2006. Namanya adalah Clive Hamby. Mirip dengan oil atau minyak, data itu pertama perlu diproses. Jadi kalau dari minyak itu kan dari minyak mentah kemudian diproses untuk menghasilkan eh, turunan yang lebih berharga ya. Sama dengan data juga perlu diproses. Terus kemudian sama dengan minyak, data itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis data seperti contohnya misalnya Google atau Facebook atau Meta yang mereka bisa menggunakan data dengan sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi perusahaan mereka. Terus sama juga dengan eh, sebelumnya seperti emas, bagi bisnis yang memiliki dan bisa mengolah data tentunya memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya yang masih kurang bisa menganalisa data. Terus kemudian juga di sini saya mau meng-highlight tentang data, bisnis, dan pengambilan keputusan. Dalam bisnis, sebenarnya intinya kan tentang pengambilan keputusan ya. Jadi dalam bisnis itu banyak sekali keputusan yang perlu diambil, baik dari tingkat strategis sampai ke tingkat operasional. Misalnya tentang produk apa yang mau diproduksi, model apa yang mau diproduksi, terus kemudian harga barang yang akan dijual itu berapa, terus misalnya ke strategi marketingnya, kita mau fokus ke pelanggan yang di segmen apa, seperti itu ya. Semuanya itu kan eh, tentang pengambilan keputusan. Dan di sini bahan bakar dari pengambilan keputusan itu adalah data ya, data yang baik dan data yang akurat. Kita sering dengar juga tentang data driven decision making, yang artinya keputusan bisnis atau pengambilan keputusan itu didasarkan pada data. Jadi nggak cuma berdasarkan istilahnya intuisi atau gut feeling ya, tapi berdasarkan data yang akurat. Keunggulannya tentu bisa memberikan insight yang berharga, terus juga memberikan pertumbuhan yang kontinu, bisa uh, memberikan improvisasi terhadap hasil atau hasil dari perusahaan ya. Terus kemudian bisa mengoptimalisasi operasional. Jadi misalnya kita dengan data kita bisa melihat di operasional itu apa aja sih yang mungkin masih kurang efektif, kurang efisien yang bisa ditingkatkan. Terus dengan data juga kita bisa memprediksi uh, tren ke depannya dan juga dengan data kita bisa menghasilkan istilahnya insight-insight yang bisa langsung ditindaklanjutin atau istilahnya itu actionable insights. Oke, nextnya, jadi tadi ya, data sebagai basis dalam pengambilan keputusan bisnis. Eh, dalam bisnis ada banyak keputusan seperti yang tadi saya jelaskan, dan di setiap level itu membutuhkan data yang berbeda ya. Jadi dalam bisnis biasanya ada yang keputusan yang sifatnya strategis, bisa dalam apa keputusan yang sifatnya taktikal atau misalnya disebut dengan jangka menengah atau midterm atau juga keputusan yang bersifatnya day to day atau operasional. Contoh-contohnya seperti ini ya. Misalnya di produk, tentunya kita perlu data untuk menentukan berapa sih harga optimal untuk produk yang kita jual. Terus kemudian apa sih keunggulan produk kita atau yang sering disebut dengan USP atau unique selling proposition dari produk kita. Terus customer juga kita butuh data customer, demografi misalnya, terus preferensi dan perilaku, dan juga loyalitas customer terhadap brand kita. Kemudian
Dari sisi supplier, kita juga butuh informasi tentang misalnya dari harga mereka, terus kemudian portfolio produk dan service mereka, dan juga kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh supplier tersebut. Sedangkan dari kompetitor, kita juga butuh atau memerlukan data sebenarnya dari mereka, misalnya contohnya target dan pangsa pasar mereka itu seperti apa gitu. Terus produk dan layanan mereka jenisnya seperti apa, variasinya seperti apa. Terus kemudian kalau misalnya kita juga bisa melihat atau mendapatkan data tentang strategi pemasaran mereka. Dan tentunya semakin banyak data yang relevan dan akurat, maka keputusan itu bisa lebih efisien dan efektif ya dibandingkan dengan tanpa data atau data yang kurang akurat atau kurang relevan. Oke, kemudian di sini kita masuk ke data pelanggan ya. Nah, salah satu hal yang kita biasanya lakukan untuk memahami data itu, yang simpelnya itu adalah melakukan pengelompokan atau segmentasi ya. Contohnya seperti di biologi kita mengenal ada taksonomi ya, di mana kita mengklasifikasikan macam-macam makhluk hidup misalnya seperti itu. Nah, di sini customer segmentation juga prinsipnya sama, yaitu proses penting yang diperlukan di bisnis untuk mengenal customer dengan lebih baik. Dengan adanya segmentasi ini, maka terutama di bagian marketing, pemasaran, dan CRM atau Customer Relationship Management bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya misalnya jika ada strategi diskon, biasanya perusahaan mempunyai budget diskon kan ya. Kalau kita mengenal pelanggan kita dengan baik, maka kita bisa memberikan alokasi budget diskon ini sesuai dengan segmen pelanggan yang kita tuju. Contoh segmentasi pelanggan nih misalnya demografi, misalnya berdasarkan apa eh, tempat tinggal gitu ya, terus usia dan segala macam. Terus kemudian preferensi dan perilaku belanja dari customer, terus lifestyle dan juga loyalitas customer terhadap brand kita. Nah, kemudian kita masuk ke segmentasi customer dengan model RFM atau resensi, frekuensi, monetary. Jadi sebenarnya RFM ini bukan metode baru ya, ini udah cukup lama sih. Saya baca di internet, saya cari sumber-sumbernya udah cukup lama dilakukan. Segmentasi RFM ini adalah metode analisis pemasaran yang melibatkan analisa perilaku pelanggan. Jadi segmentasinya lebih berdasarkan pada perilaku pelanggan dan loyalitas. Dan di sini untuk model RFM melihat tiga metrik utama, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Resensi itu seberapa em, terkininya customer melakukan transaksi terhadap produk kita gitu. Jadi misalnya customer yang barusan melakukan transaksi di misalnya minggu lalu dibandingkan dengan customer yang melakukan transaksi misalnya di 3 minggu lalu, maka customer yang lebih baru itu memiliki skor yang lebih tinggi dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan repeat order atau membeli barang kita kembali. Kemudian frekuensi itu seberapa banyak customer melakukan transaksi pembelian dalam periode waktu tertentu. Tentunya semakin banyak frekuensinya, maka customer tersebut makin loyal, jadi bilang makin loyal dan kemungkinan untuk melakukan pembelian kembali juga makin besar. Kemudian monetary di sini adalah jumlah jumlah apa total spending yang dilakukan oleh customer dalam melakukan pembelian produk kita. Tentunya juga sama kalau misalnya semakin banyak um, jumlah spending mereka, tentunya mereka juga makin loyal dan kemungkinan besar juga akan melakukan pembelian ulang terhadap produk kita. Terus keunggulan dari segmentasi RFM ini adalah objektif dan berdasarkan metrik numerik yang dapat diukur dan juga sederhana. Jadi data yang diperlukan untuk melakukan analisa RFM ini cukup sederhana dan biasanya sudah tersedia dalam sistem POS yang dipakai. Terus kemudian hasil analisanya juga mudah dipahami. Oke, next untuk langkah garis besar segmentasi RFF-nya. Yang pertama kita ambil data nih dari data transaksi POS atau point of sales. Kemudian di sini yang perlu kita catat adalah kita perlu mengeksklud atau menghapus data non-member.
Biasanya untuk di retail itu kan ada dua macam jenis customer ya, secara garis besarnya. Ada yang member dan non-member. Untuk tren sekarang ini banyak retailer yang mereka itu memudahkan customer untuk menjadi member. Kalau dulu kan lebih sifatnya lebih eksklusif, misalnya terus kalau jadi member harus bayar gitu ya. Terus sekarang kan kita lihat trennya itu mudah untuk membuat member di satu retail atau brand, karena memang mereka sebenarnya membutuhkan ya. Kita membutuhkan data member itu supaya bisa diolah dan bisa mengenal pelanggan dengan lebih baik. Kalau non member biasanya itu kan di POS-nya diinput di satu kode, misalnya guest atau walk-in gitu ya, dan semua data member dimasuk di situ. Jadi akan susah bahkan tidak mungkin untuk dilakukan analisa mendalam terhadap member atau terhadap customer tersebut. Terus kemudian kita memberikan nilai atau skor untuk setiap sorry, untuk setiap pelanggan tersebut sesuai dengan metriknya dari resensi, frekuensi, dan monetarinya ya. Di sini skornya bisa diberikan dari skala 1 sampai 3, 1 sampai 4, atau 1 sampai 5. Contohnya misalnya di sini kita menggunakan skor 1 sampai 4 ya. Jadi di eh, setiap metrik ini, lisensi, frekuensi, monetary, kita berikan skor masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan skor 1 sampai 4, di sini kita akan mendapatkan 64 kombinasi ya dari RFM-nya 111 yang paling tinggi, terus misalnya ke 112, 113, dan seterusnya sampai 444 itu yang paling kecil skornya. Terus untuk memudahkan analisa, kita bisa melakukan clustering analisis dengan algoritma untuk clustering seperti K-means yang ini cukup simpel dan banyak dipakai ya. Kemudian dari setiap cluster ini, contohnya seperti ini ya, kalau misalnya kita udah clustering dengan K-means, kita lihat skor dari masing-masing metriknya, RFM-nya, kita bisa memahami customer persona kita dan menentukan strategi yang ditempuh untuk setiap cluster atau customer personanya. Oke, untuk lebih detailnya, data dan metode yang digunakan seperti ini ya. Jadi pertama, tujuan kita untuk melakukan segmentasi data pelanggan ini adalah memahami data pelanggan ya, sesuai dengan histori transaksinya. Terus kemudian tentunya memberikan gambaran perilaku belanja pelanggan kita itu seperti apa. Apakah pelanggan kita itu tipenya secara total transaksinya sedikit tapi sering, jadi frekuensinya tinggi, tapi monitoringnya rendah, atau misalnya dua-duanya tinggi, atau bisa juga monitoringnya tinggi tapi frekuensinya rendah. Itu bisa juga ada macam-macam kombinasinya kan. Terus kemudian seperti yang tadi saya infokan, untuk data transaksinya yang digunakan adalah dari POS, dan di sini untuk sampel saya gunakan data 1 bulan ya. Ini dari bulan Juni 2023. Terus kemudian tadi seperti yang saya infokan, karena ini data dari POS, maka pastinya sudah dilakukan validasi ya. Karena sistem pasti kan sudah melakukan validasi sebelum data itu bisa disimpan di POS. Misalnya customer-nya misalnya kosong, tentunya POS-nya akan melakukan validasi dan menolak transaksi tersebut ya, sebelum kasir menginput data customer yang benar. Terus kemudian kita juga perlu memahami sebelum memproses datanya, kita pahami dulu data POS-nya. Misalnya bagaimana data void atau cancel-nya disimpan. Ada mungkin POS yang kalau misalnya di void, itu datanya dihapus. Tapi biasanya jarang ya, karena kan itu untuk audit trail. Mungkin untuk transaksi yang void atau cancel dikasih flag tertentu. Nah, itu kita perlu memahami data POS-nya untuk nanti kita exclude. Ini biasanya dia juga nggak terlalu banyak sih untuk data void atau cancelnya. Terus kemudian tadi data non-member dihapus karena pastinya tidak bisa dianalisa. Terus kemudian untuk cleaning ini atau data preparation ini bisa kita lakukan dengan Excel yang simple atau juga dengan Pandas. Kemudian kita tentukan kolom yang sesuai untuk melakukan analisa RFM tersebut. Jadi sesuai dengan metriknya RFM ini, kita cuma butuh sebenarnya 3 kolom atau 3 data ya. Yang pertama dari tanggal, terus kemudian dari customer ID dan totalnya. Kita juga perlu tahu nih dari data transaksi tersebut,
kolom total itu yang di mana? Kan biasanya ada disimpan tuh misalnya total sebelum diskon, total setelah diskon. Nah, kita perlu mencari nih kolom yang benarnya, kolom yang apa? Yang benar-benar net setelah dipotong diskon. Karena itu kan total real yang dibelanjakan oleh customer ya. Jadi kita jangan sampai salah ambil total untuk angkanya. Kemudian kita berikan nilai atau skor untuk setiap customer tadi sesuai dengan metriknya. Tadi bisa dengan skala 1 sampai 3, 1 sampai 4, atau 1 sampai 5. Untuk contoh ini saya pakai skornya 1 sampai 4 ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya skornya 1 semua nih. R1, F1, M1 atau biasanya disingkat 1 1 ini ya. Ini contohnya adalah customer yang memiliki skor tertinggi di semua metrik RFM. Terus tadi kalau skornya diberikan dengan skala 1 sampai 4, maka totalnya itu akan ada 64 kombinasi ya, karena 4 kali 4 kali 4. Kalau misalnya 3 berarti ada 27, 3 kali 3 kali 3. Kemudian untuk memudahkan analisa, kita bisa melakukan clustering analysis ya. Tadi untuk uh, clusteringnya kita bisa menggunakan algoritma yang bisa dipakai untuk clustering seperti K-means. Terus kita bisa menggunakan library untuk Python untuk melakukan clustering dengan K-means secara otomatis. Untuk K-means kan kita harus menentukan jumlah cluster atau K idealnya ya. Ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan bisnis. Contohnya misalnya kita gunakan cluster sebanyak 4, contohnya begitu. Oke, nextnya ini mungkin contoh datanya ya. Jadi seperti ini data yang saya import atau ekstrak dari POS untuk bulan Juni 2023. Di sini ada date, pastinya kan ini untuk nanti menentukan lisensinya. Terus ada customer code-nya juga untuk member ya. Ini member semua. Terus kemudian total ya. Di sini kan biasanya ada apa quantity, ada unit price, ada diskon segala macam. Nah, di sini ada total yang setelah diskon ya. Jadi benar-benar netnya. Oke, terus kemudian untuk di Google Colab-nya, jadi seperti ini contoh projectnya ya. Di sini saya tulis juga nih business understanding-nya. Kurang lebih di sini adalah perusahaan yang tempat saya bekerja itu adalah fashion retail. Di sini barang yang dijual itu terutama berupa sepatu dan tas. Terus tadi ini sudah saya infokan ya, untuk data customer dibagi dua, yaitu yang member dan non-member. Atau kalau di tempat POS yang saya gunakan itu, kalau non-member di-input sebagai walk-in namanya kodenya. Jadi ini di-exclude nanti. Terus kemudian tentunya eh, untuk eh, retail sendiri, terutama yang fashion retail, sebenarnya persaingan semakin ketat ya, karena brand-brand baru bermunculan. dan dan di sini kita membutuhkan keunggulan kompetitif. Salah satunya adalah dengan tadinya kita menggunakan data ya, untuk membantu eh, bisnis, terutama dalam hal ini bagian marketing dan CRM. Manfaatnya ini untuk melakukan tes harga terhadap kelompok customer tertentu, terus bisa fokus terhadap customer yang memberikan keuntungan terbesar. Jadi misalnya tadi kan ada scoringnya. Misalnya scoring customer tertentu itu rendah semua nih. RFM-nya 4, 4, 4 semua nih. Eh, Tergantung dari strategi perusahaan, bisa juga untuk yang customer itu udah nggak perlu di reach lagi itu juga bisa. Jadi udah dianggap loss itu juga bisa. Jadi mungkin perusahaan lebih fokus ke apa, menambah member baru atau meningkatkan member baru itu juga bisa. Kemudian nextnya bisa meningkatkan brand awareness dan juga mengkomunikasikan pesan marketing yang lebih sesuai dengan target customer-nya. Oke, terus ini tadi udah. Oke, jadi untuk di Google Colab-nya, eh, karena di sini Colab library-nya udah tersedia ya, jadi kan di sini cloud based, jadi kita tinggal eh, install dulu. Ini kalau misalnya belum ada, kita jalankan perintah untuk menginstal library-library yang bisa digunakan untuk data science dan data analis, seperti misalnya NumPy, Pandas gitu ya. Eh, Terus kemudian kita import library-nya. Nah, di sini untuk datanya udah saya upload ke Google Drive ya. Contohnya ini, ini.
Nah, ini saya upload ke Google Drive, CSV-nya. Saya convert ke format CSV. Oh ya, mungkin sedikit tips juga kalau misalnya kita mengconvert dari Excel ke CSV, ada baiknya nanti kita buka file CSV-nya dengan text editor karena kadang-kadang di Excel itu di baris terakhir ini ikut ke export ya, jadi blank gitu. Jadi ada baiknya nanti kita buka nih CSV-nya dengan text editor untuk memastikan nggak ada data kosong atau blank di baris terakhirnya. Oke, setelah kita upload di Google Drive, kemudian ini kita connect dari Google Colab supaya bisa akses datanya. Terus kemudian kita jalankan metode head di sini untuk melihat 5 data teratas ya. Di ini dari apa? Metode dari Pandas. Di situ ada tail juga, tail kita melihat data yang dari paling bawah. Di sini sebenarnya kita juga bisa kasih parameter sebenarnya 10 untuk kita melihat 10 data paling awal. Tapi kalau misalnya kosongin, ini defaultnya 5. Terus kemudian di sini cek kalau misalnya ada yang not null, ini di satu kolom aja, customer code ya. Jadi kalau true itu dia not null ya. Kalau misalnya ada yang false itu berarti dia null. Di sini kita juga bisa eh, berikan metode info supaya kita bisa lihat lebih jelas ini. Di setiap kolom jumlahnya berapa yang non null. Di sini kita bisa lihat ya, totalnya di sini kan 43,769 ya. Kita bisa lihat di sini untuk yang kolom-kolom yang akan kita pakai di kayak date, invoice number, total ini nggak ada yang nol, nggak ada yang kosong. Ini kemudian kita juga bisa pakai metode isna atau isnul dan kita stamp di sini kelihatan. Nah di sini customer name ada yang kosong. Saya sebenarnya kurang tahu juga ini kenapa bisa kosong. Cuman di sini kan kita pegangannya customer code ya. Customer code kan unik. Jadi oke lah kita pakai yang customer code. Customer code-nya nggak ada yang kosong atau nol. Total juga nggak ada. Date-nya juga nggak ada. Terus ini totalnya kalau misalnya ada yang minus ini saya exclude. Jadi ini cuman yang totalnya lebih besar dari nol. Terus kolom date tadi kan awalnya masih objek yang kita ubah ke date supaya nanti lebih mudah untuk analisa tipe data tanggal ya. Menggunakan tipe data tanggal supaya kita bisa pakai metode-metode yang berhubungan dengan tipe data tanggal. Oke, terus ini kita ambil max value-nya dari transaksi tersebut untuk menghitung atau sebagai benchmark lah untuk resensinya. Terus di sini eh, untuk resensinya, jadi masing-masing customer kita cek resensinya berdasarkan eh, benchmark tadi yang apa tanggal terakhirnya. Jadi makin lama dia resensinya makin makin besar di sini angkanya. Terus kita juga hitung dari frekuensi dan monetarinya. Dari sini kita bikin data frame baru ya dari reference table menggabungkan dari apa dari resensi, frekuensi dan monetarinya. Terus ke sini karena tadi kita menggunakan 4, jadi kita bagi ini jadi 4 bagian. Di sini kita tentukan scoringnya dari R itu resensinya ya. Jadi kalau misalnya dia eh, makin kecil kan makin bagus nih. Jadi 1, 2, 3. Nah kalau kecil dia nilainya 1 makin bagus. Kalau yang frekuensi dan monetary dia makin besar nilainya makin bagus. Oke, kemudian ini tampilkan untuk relevant table-nya. Oke, dari sini kita udah bisa melihat nih dari RFM score-nya ya. Em, kita bisa cari di referensi di internet, dari googling kita bisa cari misalnya R1, F1, M1 itu kan paling bagus dia best customer istilahnya. Terus misalnya ini R-nya 1 ya, semua F1 itu kita bisa kasih label loyal customer. Terus kalau yang M-nya besar itu yang big spender, jadi yang apa pembelanjaannya besar dan seterusnya. Ini kita bisa labelin. Terus next-nya kita akan mulai clustering
datanya dengan menggunakan K-means ya. Pertama, kita cek untuk kecondongan data. Eh, di sini kita lihat ya distribusi dari esensi dan frekuensi materinya. Terus di sini kita perlu mengurangi kecondongan atau skewness dari dataset. Ini saya ambil dari internet untuk formula untuk mengurangi skewness-nya dengan menggunakan log ya. Terus setelah dilakukan uh, fungsi tadi untuk mengurangi skewness seperti ini hasilnya. Oke, terus kemudian ini dilakukan scalar ya, kayak semacam normalisasi ya. Jadi supaya ang- angka yang besar tadi skalanya jadi lebih kecil. Terus ini untuk plotnya, jadi di sini kita mau menentukan jumlah K idealnya. Salah satunya ada menggunakan itu ya elbow method biasanya. Dan kita lihat apa namanya di titik mana dia itu melandainya udah mulai berkurang. Ini kita bisa lihat antara 3 dan 4 ya. Eh, Terus kemudian di sini kita grab untuk 3, 4, 5 cluster dan kita lihat di sini lebih idealnya sih yang 4 cluster ya. Maka di sini kita pilih jadi 4 cluster. Kita bikin rumusnya untuk mengcluster jadi 4. Terus kita masukkan nih yang data frame dengan cluster 4. Hasilnya seperti ini. Jadi ada clusternya dari 0, 1, 2, 3. Terus ini sum dari setiap apa hmm, skornya, skor dari esensi frekuensi monetarinya, dan ini jumlah datanya, skornya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kesimpulan yang bisa diambil seperti ini ya. Tadi ini saya copy ya dari hasil clustering dari K-means. Cluster 0 ini bisa dianggap sebagai promising customer yang masuk kategori promising. Jadi pembeli terkini yang sebenarnya belum menghabiskan banyak uang. Di sini action yang bisa diambil contohnya misalnya dapat ditargetkan dengan kampanye brand awareness atau free trial untuk mendorong pembelian yang lebih sering. Terus cluster nomor 1 ini champion. Ini juga apa namanya? Untuk istilah-istilah ini kita bisa cari di internet atau di ChatGPT ya sesuai dengan skor-skor dari RFM ini kita bisa tadi jadikan label. Jadi untuk cluster 1 ini champion, pelanggan ini baru saja memberikan pembelian, jadi masih recent lah. Terus sering membeli dan menghasilkan uangnya paling banyak. Pelanggan di cluster ini adalah pelanggan yang paling loyal. Jadi ini yang paling bagus sih. Skornya relatif lebih tinggi di semua metrik ini. Dan karena mereka ini customer loyal, misalnya kita tadi punya budget untuk diskon ya, kita bisa memberikan diskon minimal atau bahkan mungkin kita nggak perlu memberikan diskon pun terhadap customer di segmen ini, mereka akan ada kemungkinan besar masih akan tetap membeli atau uh, misalnya udah loyal dengan brand kita lah gitu. Nah, yang bisa kita berikan adalah akses ke produk eksklusif, misalnya produk baru kita uh, kasih mereka misalnya newsletter khusus untuk mereka nih yang produk barunya. Jadi supaya mereka bisa kalau mau bisa order duluan nih sebelum customer lain. Terus cluster 2 itu adalah yang masuk kategori at risk. Ini yang cukup sering membeli tapi udah apa namanya risetnya udah cukup lama ya. Untuk exchange-nya dapat dihubungkan kembali dengan email atau penawaran yang dipersonalisasi. Terus cluster 3 itu hibernating. Ini pembeli dengan pembayaran rendah, jarang membeli dan setelah membeli juga nih. Ini dapat ditargetkan dengan diskon khusus. Terus kemudian kita juga bisa memberikan produk relevan agar mereka tertarik kembali. Dari analisa cluster ini, di sini sisi bagusnya itu tidak ada pelanggan yang masuk dalam kategori loss, yaitu yang mempunyai skor terendah di semua metrik ya. Di sini karena ada yang misalnya monetarinya rendah tapi di apa namanya di frekuensinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan cluster lain gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar masuk dalam kategori loss yang rendah di semua metrik. Oke, eh, sekian dari saya, sedikit sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman dan Bu Rizky.
Oke, terima kasih banyak Mas Alexander atas presentasinya tadi ya, juga penjelasan tentang metode-metodenya. Terima kasih banyak, presentasinya sangat informatif. Saya juga jadi nambah ilmu khusus untuk segmentasi pelanggan ya, karena kan kita juga di sini pasti teman-teman sering melakukan perbelanjaan gitu, itu berarti ternyata di dalamnya itu seperti itu. Jadi kadang, berarti kalau misalnya loyal customer itu berarti justru malah diskonnya semakin kecil ya harusnya ya Mas ya? Tergantung strateginya sih, Bu. Nah, ya tergantung strategi marketingnya. Jadi nanti Hmm. di sini jadi teman-teman tahu kalau misalnya ternyata, oh kalau misalnya kita tetap loyal berarti akan jadi seperti ini gitu-gitu. Nah, kita bisa lihat jadi data science akan membantu khususnya di bidang hari ini yang kita bahas tentang bisnis ya. Jadi kurang lebih seperti itu data science berperan. Jadi bisa membantu untuk bagian marketing, bisa untuk mengambil keputusan atau strategi langkah berikutnya. Semoga di sini teman-teman dan juga Bapak Ibu yang join juga bisa mendapatkan banyak wawasan baru atau insight baru tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan salah satu metode di data science, khususnya untuk metode RFM tadi, untuk segmentasi pelanggan. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Mas Alexander dan teman-teman. Silahkan kita mulai di sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya di kolom chat, silahkan. Untuk yang mau langsung bertanya bisa raise hand juga. Mungkin saya buka dulu. Ada yang mau bertanya dulu? Tiga orang pertama mungkin, kalau misalnya belum mungkin bisa, mungkin saya dulu ya Mas Alex ya untuk membuka ya. Nanti silahkan dari Bapak Ibu dan teman-teman jika ada yang penasaran misalnya ingin bertanya sebenarnya seperti apa sih strategi marketing yang digunakan. Jadi kita tuh juga kita sebagai customer juga selalu mendapatkan update yang terbaru gitu atau harga-harga yang tetap menarik walaupun kita loyal gitu misalnya. Mungkin dari saya dulu ya Mas, boleh tanya. Mungkin yang pertama, kalau dari saya itu lebih ke sedikit ke teknis. Jadi boleh minta tolong saya diberikan, mungkin dari teman-teman ada yang loss juga atau mungkin saya aja yang loss, detail perhitungannya dari nilai resensi dan monetary. Kalau yang frekuensi itu kan tadi kan hitungannya sudah menjadi skala 1 sampai 4 ya kalau tidak salah ya. Tapi kalau yang resensi dan monetary itu kan dari sejumlah angka, terus kemudian dia diubah menjadi 1 sampai 4 yang kuartil tadi. Itu kira-kira cara penghitungannya itu bagaimana, Mas? Untuk yang resensi dan monetary. Untuk yang sensitif materi, Bu. Kalau yang frekuensi kan sudah dalam skala 1 sampai 4 ya. Jadi kan kalau yang saya tadi lihat, kalau tidak salah kan datanya itu kan yang diambil data date atau tanggal itu kan untuk melihat keterbaruan mereka bertransaksi ya. Iya, bro. Terus customer-nya kan untuk ID sebagai ID untuk menilai para customer itu kan. Jadi digantungkan ke ID-nya mereka gitu kan, ke akun mereka Iya, gitu. Kemudian iya, yang terakhir kan total yang dihabiskan gitu ya. iya. Dan Dari total. totalnya itu kan juga bisa untuk melihat frekuensi keberbelanjaannya customer-customer itu kan. Nah, terus Iya, untuk bro. yang resensi dan monetary itu hubungannya seperti apa, Mas? Dari variabel lainnya gitu. Kalau resensi kan kita hitung dari pertama kita lihat dari total 1 bulan itu, contoh dari sampel tadi, data tadi ya, Bu ya. Mm-mm, Kita lihat dulu nih, eh, tanggal terakhirnya transaksi customer itu di tanggal berapa gitu. mm-mm. Katakanlah misalnya ini kan bulan tadi contoh data di bulan Juni Juni ya? Iya, Juni 2023 Juni. ya. Oke. Misalnya contohnya di 29 Juni Mm-mm, 2023 itu transaksi terakhir. Maka kita mm-mm, kita set sebagai benchmarknya gitu. Jadi mm-mm. transaksi yang melakukan transaksi di 29 Juni itu akan mendapatkan skor yang paling tinggi. Terus semakin lama dia akan masuk ke skor yang lebih rendah gitu, Bu. Berarti berkurang-berkurang gitu ya? Iya, Itu untuk yang resensi. Kalau yang lisensi ya. materi, Monetary dari total eh, apa namanya total spendingnya, Bu. Karena kan jadi di kolom hmm, total itu kan ada tuh total spending mereka setelah dipotong dengan diskon dan segala macam. Jadi benar-benar net value-nya yang dibayar oleh customer itu di kolom total. Jadi eh, di sum aja di setiap apa namanya member itu kan? Nah, itu revenue ya, berapa? total revenue mereka ya? Iya, total yang Hmm. mereka belanjakan, Bu, untuk membeli brand kita. Hmm, hmm, hmm. Kemudian tiganya digabungkan menjadi satu skor customer gitu ya? Iya, akan jadi misalnya Oke. eh, R-nya satu, F-nya satu, M1 akan jadi satu 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 itu Hmm, yang paling bagus gitu misalnya. hmm, hmm. Itu yang paling loyal gitu ya segmentasinya. Iya, Oke, itu suatu insight yang sangat baru ya. Misalnya kayak menurut saya sendiri juga itu
kita jadi tahu kayak sebenarnya kita sebagai customer kita juga dinilai gitu. Dan itu juga menjadi suatu informasi yang berguna untuk perusahaan juga ya Mas ya pasti ya. Maksudnya sesuatu yang memang digunakan sehari-hari ya sama perusahaan. Iya, Bu. Karena Mm, kan kalau sekarang ini kan lebih eranya ke kayak digital marketing itu kan lebih benar-benar eh, targeted ya, Bu, untuk mm, mm, ads-nya kan. Bahkan mm, seperti kayak misalnya di Facebook itu kita bikin ads, kita bisa target tuh. Kita mau apa namanya, iklan ini mau di display di customer yang di daerah mana, di usia berapa, yang hobinya apa, itu bisa. Karena kan kita udah mm, memberikan mm. data kita ke Facebook. Jadi mirip-mirip seperti itu sih, Bu. Oke, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita jadi tahu ya kita ada ilmu baru bahwa data science memang digunakan erat di bidang bisnis seperti industri juga ya. Jadi untuk kita ketahui juga bahwa data science itu bukan hanya di riset, jadi kita juga bisa mengimplementasikannya di dunia yang memang digunakan sehari-hari gitu dan sudah erat. Ini baru di bidang RFM. Bisa juga data science-nya juga digunakan sebagai di bidang yang lain seperti NLP. Itu kita bisa ngambil contohnya seperti Google Review atau paling gampangnya Google Review. Jadi kita bisa melihat marketing itu lihatnya dari apa dari Google Review karena semakin baik itu juga akan semakin mudah untuk memaintain dari customer-customernya. Nah, makanya sekarang betapa tadi yang dijelaskan oleh Mas Alex bahwa data itu gold, the new gold yang akan datang. Jadi karena sekarang semuanya itu based on data, semuanya melihatnya itu ya dari datanya itu seperti apa gitu. Karena dari situ kita bisa melakukan banyak hal dari marketing, dari semuanya. Bahkan setiap kita buka Instagram itu misalnya kita habis ngomong apa, itu Instagram sudah bisa tahu kita habis ngeliat apa gitu. Dan iklannya langsung bisa ke situ gitu. Itu sekarang sudah sangat erat ya hidup-hidup kita sehari-hari dengan data science dan hidup kita sehari-hari dengan eh kita sudah sangat dekat dengan itu ya. Jadi ketika kita siap membagikan data kita di internet ya berarti kita juga siap akan semua profilingnya gitu. Dan juga itu juga ada plus minusnya. Dengan plusnya seperti ini kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi bisa meningkatkan nilai revenue, bisa menggunakan strategi marketing yang lebih baik dan juga sebagainya. Mungkin dari Mas Alexander yang sudah share pengalamannya yang sangat berharga dan juga informatif. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu yang ingin dikulik sekitar data science di bidang fashion retail. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Oke, saya pastikan dulu mungkin teman-teman sudah mengisi absensi ya untuk presensi mendapatkan sertifikat. Silakan untuk yang belum melakukan silakan melakukan presensi dulu. Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri saja ya Mas Alexander ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih banyak terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini dalam webinar hari ini di pemanfaatan data science untuk RFM, khususnya di segmentasi pelanggan. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh Mas Alexander bisa memberikan banyak manfaat dan juga ilmu baru dan juga insight-insight yang baru yang sebelumnya kita juga tidak tahu tentang memahami cara analisis RFM dalam dunia bisnis. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan selama webinar berlangsung. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman.